Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan putar film dulu. Judulnya adalah Tabut Perjanjian. Jadi ada seorang arkeolog yang bernama Ron Wyatt. Dia menemukan Tabut Perjanjian ini tepat di bawah Bukit Tengkorak. Jadi itu di bawah Bukit Tengkorak itu, di mana tempat Yesus Kristus disalib, itu di paling bawah itu ada gua yang nantinya setelah digali itu oleh para arkeolog itu ditemukan Tabut Perjanjian. Nah, mengapa saya berbicara tentang Tabut Perjanjian ini? Karena berkait dengan firman Tuhan yang akan kita simak pada malam hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu bisa menyaksikan film ini. Dari tempat di atas itu ada Tuhan Yesus disalib di Bukit Batu, Bukit Tengkorak, dan itu pada waktu gempa bumi, maka darah Yesus itu mengalir turun lewat peletakan batu itu, dan akhirnya tertampung di kutub pendamaian. Jadi seperti apa yang firman Tuhan katakan ini digenapi. Dan saudara, pendamaian itu adalah hari yang sangat suci, hari yang sangat sakral bagi bangsa Israel. Dan saudara harus tahu bahwa Alkitab ini menulis ada 7 hari raya Israel. Akar kita adalah Israel. Akar kita bukan Belanda, bukan orang Jerman, bukan orang Arab, tetapi akar kita adalah Yahudi, Ibrani, yang kita panggil sekarang Israel. The hope was to find a cave that might be down at the original ground level. And so the excavation began. Nah, ini semakin digali in front of the cliff face, progressively deeper and deeper. Well, it was not long before there were uncovered several niches resembling recessed bookcases. And as the digging went deeper, there were found to be 3 of these. As the digging continued down, there was exposed, about 14 feet below the niches, a bedrock. This was a ledge extended 8 feet, about 2.5 metres out from the cliff face. And as the overlay of earth was cleared away, there appeared set into the rock a square shape. It appeared to be a plug, a stone plug. On close examination, there were found to be 2 finger niches. Ada lubang kecil dan di dalamnya sangat besar. And under that plug was Dan found a benda-benda post hole going down ini over half a disembunyikan begitu metre, rapi. actually 23.5 inches deep into the rock. Dan Ron Wyatt yang Plug sealing it over. arkeolog ini, ketua tim arkeolog ini juga yang menemukan There were several objects in the kereta-kereta perang chamber. Fir'aun These were covered over with black, di Laut dry Merah. rotted animal skin. Over these were dry rotted wooden timbers, and on top of the timbers were stones. And Ron came along over the stones between them and the ceiling. He glimpsed a black stone case. It had a flat stone top, which was cracked completely in
Tuhan digantung di atas kayu salib, dipaku tangan dan kakinya, dan darahnya itu mengalir. Ya, ini saudara kalau lihat ini ada retakan nanti, terus ada retakan, lalu darah itu terus mengalir, dan di kotak batu ini di dalamnya ada namanya tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu seperti ini, saudara ya, tabut perjanjian. Dan darah ditampung di sini sudah mengering ribuan tahun. Tetapi karena kecanggihan Israel itu sehingga darah ini bisa dihidupkan kembali. Saudara, manusia normal itu 46 kromosom, 23 dari ayah, 23 dari ibu. Sel darah yang hidup itu bisa dihitung jumlah kromosom. Jadi darah yang sudah kering ini nanti dihidupkan kembali di satu laboratorium yang sangat canggih di Israel. Selama 72 jam dan darah itu menjadi darah yang hidup kembali. Dan itu adalah darah manusia. Lalu mereka mengambil sel darah, jadi ditaruh dalam suhu tertentu selama 48 jam. Dan Ron Wyatt ini ada di sana di laboratorium itu, memeriksanya dan sambil mengecek semuanya. Ya, itu setiap manusia itu ada autosom dari ibu 23, dari ayah 23. Tetapi darah yang diperiksa ini, yang setelah hidup itu hanya 23 kromosom, jadi cuma satu kromosom, yaitu dari I. Ya, jadi secara fisik itu janin tidak bisa hidup kalau tidak ada autosom dari laki-laki. Darah ini darah hidup, kata mereka. Lalu mereka bertanya, darah siapakah ini? Lalu Ron Wyatt berkata, ini adalah darah Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini adalah penemuan terakhir. Sampai di sini.
semua peralatan yang ada di dalam kemah suci ini sudah ditemukan. Dan bait suci yang ketiga itu rencana diresmikan pada Paskah tahun depan. Tetapi kami para pendoa berdoa untuk minta penundaan karena lawatan itu belum terjadi. Penuhian jiwa-jiwa belum terjadi. Nah, sekarang saudara akan lihat apa itu Hari Raya Pendamaian. Ya, Hari Raya Pendamaian itu, saudara, adalah salah satu dari 7 hari raya Israel. Seperti itu. Kita akan lihat firman-Nya dulu di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-9. Ya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai 28 ini panjang. Nah, saudara mungkin menyimaknya dengan baik. Kristus adalah perantara dari perjanjian yang baru. Tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia mendapatkan kelepasan kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah anak domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Elohim bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda surgawi sendiri oleh persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Elohim guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri.
Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh karena korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya, menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, ayat ini mungkin menurut saudara begitu panjang, tetapi intinya adalah Taurat Musa itu pada saat orang berdosa, pada saat mereka ingin berdamai dengan Tuhan, mereka harus memotong korban berupa lembu atau anak domba atau domba jantan. Lalu darahnya itu dibawa oleh imam, ya, dari saudaraku dari tempat ini, ya, setelah dipotong, persembahkan, dagingnya dibakar dan dia dibawa masuk melalui pintu gerbang, ini pintu kemah, dia masuk, ya, melalui ada pintu tirai atau kain tabir sini, dan darah itu dicurahkan di atas tutup pendamaian untuk umat itu mendapatkan pendamaian, untuk umat itu dosanya diampuni. Saudara, begitu susah karena itu dilakukan terus-menerus. Tetapi melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dia ini seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian lalu disembelih, saudara, dengan matinya di atas kayu salib. Saudara, hanya satu kali saja Tuhan Yesus sebagai imam besar membawa darahnya sendiri, dan dia masuk mencurahkan darahnya di atas tutup pendamaian yang ada di surga, bukan yang ada di dunia. Seperti itu. Satu kali saja Tuhan telah membuka pintu, dan pintunya itu adalah dia sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini pintu gerbang. Yesus Kristus satu-satunya pintu keselamatan. Dia satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Tidak ada yang lain. Amen. Orang mau berkata yang mati itu bukan Yesus, yang disalib itu bukan Yesus, silahkan. Tetapi sejarah menuliskan, saya sebutkan 3. Cornelius Tacitus itu adalah sejarawan kerajaan Roma yang menulis dengan jelas di dalam pemerintahan Pontius Pilatus itu ada seorang, yaitu Yesus Kristus, yang mati. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tetapi dia mati di atas kayu salib. Kemudian Suetonius, saudara, dia adalah sejarawan istana kerajaan Romawi. Dan yang terakhir adalah Agapius, sejarawan orang Yahudi. Itu semua ada ditulis lengkap. Kalau saudara mau lihat di internet itu ada. Jadi orang boleh punya kitab suci, menolak kita punya Tuhan, itu silakan, itu urusannya mereka. Tetapi kita yang pertama harus kita percaya adalah Alkitab sebagai firman Tuhan. Amin. Dan yang kedua, sejarah itu membuktikan bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib. Dan buktinya tadi film yang saudara tonton itu cuplikan oleh Ron Bayer, arkeolog orang Yahudi tapi tinggal di Amerika. Begitu hebat orang ini. Karena apa? Karena dia waktu bekerja itu selalu berdoa dan berpuasa, sehingga dia bisa menemukan perkara yang besar. Nah, Yesus sebagai
Lalu dia mati di atas kayu salib ini korban, ya, mezbah korban bakaran. Yesus satu-satunya mati di atas kayu salib, saudara, untuk menanggung dan memikul semua dosamu, semua dosamu, semua hukuman, semua kutuk hukum Taurat itu ditanggung dan dipikul oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun dapat melakukan hukum Taurat, saudaraku, tidak ada. Nah, setiap orang yang tidak dapat melakukan hukum Taurat ini dianggap hutang. Dosa itu dianggap hutang. Maka surat hutang itu begitu banyak. Dan saudara, kutuk karena dosa yang tidak diselesaikan itu terus bekerja. Dan melalui matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, terkutuklah orang yang mati dan matinya di atas kayu salib. Dia menanggung dan memikul semua kutuk. Dan yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan dipikul oleh Tuhan kita Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Siapa yang sakit, saudara percaya Yesus adalah penyembuh. Dia adalah tabib. Tidak ada yang sulit buat Tuhan untuk menyembuhkan penyakitmu, tidak ada. Amin. Yang penting engkau percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah tabib penyembuh. Dan yang terakhir, dia mati, menyerahkan nyawanya, menjadi pengganti, dikorbankan. Untuk apa? Untuk saudara. Dia menggantikan saudara dan saya mati di atas kayu salib, menyelamatkan engkau, menyelamatkan saya. Satu-satunya di dunia ini agama yang punya juru selamat adalah agama Kristen. Yesus adalah juru selamat. Agama lain tidak punya juru selamat. Ini benar. Kalau saudara lihat di apologet Indonesia itu seringkali perdebatan terjadi. Tetapi begitu ditunjukkan bukti-bukti, mereka semua diam dan mereka tidak berbicara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dia mati di atas kayu salib. Ini mezbah korban bakaran. Dirinya dipersembahkan seperti anak domba di mezbah korban bakaran. Yesus menjadi satu-satunya juru selamat saudara dan saya, juru selamat dunia. Amin. Nah, saudaraku, berikut adalah setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi saudara tidak bisa hanya begitu saja. Saudara percaya harus ditandai dengan saudara dibaptis. Dibaptis itu adalah tindakan profetik. Itu tindakan di mana saudara melangkah ke surga. Itu di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-3 dan ke-4. Jadi setiap orang yang dibaptis itu dibaptis dalam kematian daripada Yesus Kristus. Dia bangkit bersama dengan Yesus, bangkit dari kubur, menjadi manusia baru dalam keadaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saudara, jadi itu tindakan profetik untuk saudara masuk surga. Nah, yang berikut adalah, ini adalah baptisan, ada 3, baptisan air, Roh Kudus, dan baptisan api. Saudara masuk, ini halaman sini, yang di sebelah kiri namanya ruangan suci atau ruang suci. Di sini adalah ruangan maha suci. Mengapa ditutup pendamaian ini? Ini tempat di mana Tuhan ibadah. Apa yang dibuat dan ditulis dalam Alkitab itu dilihat oleh Musa di surga. Dan Tuhan Yesus melakukan, menuang darahnya sendiri di sini, ditutup pendamaian ini. Untuk apa? Menebus dan membayar lunas semua dosa. Dia mati untuk menggantikan saudara dan saya. Hanya satu kali saja. Makanya dikatakan percaya
perjanjian lama itu tadi tidak disahkan dengan darah, tetapi dalam perjanjian baru darah Yesus sendiri. Nah, saudara, pendamaian itu berbicara tentang bagaimana saudara dan saya ini diampuni dari semua dosa. Bagaimana saudara dan saya itu dibebaskan dari semua kutuk. Kutuk itu akibat dosa yang tidak diselesaikan. Mungkin masa lalu dulu ada banyak hal, banyak perkara engkau berdosa. Engkau pikir, itu masa lalu. Tetapi engkau belum selesaikan. Malam ini adalah kesempatan untuk semuanya itu diselesaikan. Kutuk itu akan terus bekerja. Makanya banyak orang Kristen berkata begini, Pak Pendeta, saya ini sudah jadi orang Kristen 15 tahun. Ada yang dari seumur hidup. Saya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Saya ini tetap seperti ini. Tidak ada perubahan. Nah, saudaraku, sedangkan firman Tuhan berkata, aku datang supaya engkau mempunyai hidup. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi satu kehidupan di mana setiap saudara percaya kepada Yesus Sang Firman itu, dan saudara menghidupi firman itu, maka kelimpahan itu akan datang. Bukan hanya sekedar kelimpahan. Karena untuk saudara mendapatkan kelimpahan itu, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, saudara, kita lihat. Kita lihat ini dulu. Imamat pasal 23 ayat 26 dan 28. Tapi ada di sini kan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi tanggal 10 bulan yang ke-7 itu adalah hari raya pendamaian. Pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan seperti sekarang ini. Ini bukan pertemuan sembarang, bukan. Bukan ibadah biasa, bukan. Ini adalah pertemuan orang-orang kudus. Orang-orang yang sudah ditebus dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena dari saudara percaya Yesus, ini saudara menjadi orang benar. Saudara dibenarkan jadi orang benar. Lalu saudara masuk, ini halaman. Yang saudara masuk di sini ruang suci atau ruang kudus. Saudara menjadi orang kudus. Karena apa? Ada firman, ada pelita emas, yaitu karunia dan karya-karya Roh Kudus. Lalu saudara ada pujian, penyembahan, menyembah Tuhan, menyembah sesembahan kita. Saudara, ini saudara menjadi orang kudus. Untuk menjadi orang sempurna itu nanti belum ada orang yang sempurna kecuali Tuhan kita Yesus. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, yang kedua harus merendahkan diri dan berpuasa. Karena di dalam hari raya ini kami ada doa puasa 1 bulan. Memang saya tidak penuh karena saya bolong 9 hari. Saudaraku, mengapa? Karena kita rindu apa yang menjadi keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan itu bisa terlaksana bagi gereja. Lawatan sudah terjadi. Pertama di utara, yaitu 7 jemaat di Asia Kecil. Setelah itu lari ke barat, Eropa, Amerika. Lalu lari ke selatan, Amerika Latin dan Afrika. Afrika sekarang dilawat Tuhan. Ada gereja yang besarnya 3 km, panjangnya 3 km. Dan yang berikut adalah timur. Saudara dan saya ini adalah timur. Itu adalah benteng terakhir. Semua kekuatan setan itu ada di timur. Mengapa? Supaya tidak terjadi lawatan. Tetapi itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Pulau Biak adalah pulau paling timur
di belahan bumi paling timur. Tanah Papua itu adalah juga, karena tanah Papua ada Papua Timur, Papua New Guinea, itu juga paling timur. Dari tempat ini akan bangkit burung buas dari timur. Dari tempat ini akan bangkit para penginjil, para nabi, rasul, guru dan gembala. Kita akan lihat Tuhan akan melawat dan memenuhi gerejanya. Gereja ini akan penuh dan tidak ada gereja yang kosong, tidak ada. Mukjizat demi mukjizat akan dinyatakan. Itu yang akan terjadi. Saudara merendahkan diri dan berpuasa. Kuasa Tuhan turun. Hadiratnya nyata. Kekuatan kuasanya spektakuler, kelihatan, dapat kita lihat. Dan yang ketiga, saudaraku, mempersembahkan korban api-apian. Saudara, pondok Daud yang telah runtuh itu akan dibangun kembali di akhir zaman. Dan itu adalah tabur perjanjian. Pujian, penyembahan, doa terus menerus itu akan terjadi bagi gereja yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan tidak akan lama lagi datang. Amen. Saya tidak tahu kapan Tuhan datang, tetapi tandanya sudah jelas. Saudara, pada hari itu janganlah kamu melakukan satu pekerjaan, itulah hari pendamaian, untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Yahweh Elohim, pencipta alam semesta. Saudara, kita lihat ya, ini 4 dari 7 hari raya Israel sudah digenapi. 4. Yang pertama ini dilambangkan dengan 7 kaki dian. Yang pertama Paskah, Passover, Yom Pesak. Di sini ditulis Tuhan Yesus itu disalib. Roti tidak beragi, unleavened bread. Yom Hamasel, Tuhan Yesus dikubur, masuk gua. Buah sulung, first fruit, ini adalah Bukirim, Yom Sifrat, Ha Omer. Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Yang kelima adalah Sangkakala atau Hari Raya Peniupan Nafiri yang kita kenal dengan nama Rosh Hashanah. Saudaraku, ini yang kelima. Yang keempat dulu Pentakosta atau di sini Sabot. Yang kelima adalah peniupan. Di sini disebut Rosh Hashanah. Dan yang keenam adalah Hari Raya Pendamaian, the Day of Atonement, adalah Yom Kippur. Pondok Daud atau Tabernakel, the Feast of Tabernacle, itu adalah Sukkot. Ini adalah 7 hari raya Israel yang tertulis di dalam Imamat pasal 23. Nah, kedatangan Tuhan itu patronnya tinggal 3 ini saja. Peniupan Nafiri atau Rosh Hashanah, Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur, Pondok Daud atau Sukkot. Saudara, dan ini kita rayakan. Hari ini adalah Hari Raya Pendamaian. Karena Israel itu merayakan mulai malam ini. Kalau kita ini jam 24 baru terjadi perubahan hari. Tetapi kalau di Israel itu bukan jam 24, tetapi jam di mana matahari itu terbenam, sekitar jam 5 atau setengah 6 sore. Itu sudah masuk dalam penanggalan yang baru. Dan malam ini adalah malam Yom Kippur, malam Hari Raya Pendamaian. Hidupmu jangan dibiarkan saja. Mungkin selama engkau mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, hatimu, hidupmu berdarah-darah. Kenapa? Karena engkau diolok oleh orang, dicaci maki oleh orang, engkau dianiaya oleh karena kebenaran. Karena mengikut Yesus itu tidak mudah. Engkau dicaci maki orang, itu berdarah-darah.
sakit hati, ada macam sesuatu yang tidak bisa terlepas. Dan malam hari ini adalah waktunya. Jikalau anak yaitu Tuhan Yesus Kristus itu membebaskan saudara, memerdekakan saudara, saudara akan benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 32. Engkau akan benar-benar merdeka, saudara. Dan ini yang terjadi. Nah, dalam Imamat 16 ayat 15-16 ini juga dikatakan dengan jelas, domba jantan yang menjadi korban penghapus dosa itu disembelih. Darahnya dibawa masuk ke belakang tabir atau ruang Maha Kudus. Lalu imam memercikkan darah ke atas tutup pendamaian, ke depan tutup pendamaian. Dengan demikian mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena kenajisan segala orang Israel dan semua dosa dan pelanggarannya. Sekarang pelanggaran apa yang engkau mungkin tidak sadar? Engkau hidup dengan kesombongan. Engkau mungkin tidak sadar, engkau hidup dengan kemunafikan. Orang munafik itu pakai topeng. Topengnya gagah ganteng, tapi sebenarnya dia buruk. Engkau mungkin tidak tahu, tapi orang bisa lihat, orang bisa menilai. Seperti ini. Lepaskan topengmu. Biar apa keadaanmu, taulah hidupmu kepada Tuhan. Yang berdarah-darah karena kecewa, karena sakit hati, itu malam hari ini bawa kepada Tuhan. Lepaskan semuanya. Amin. Jangan engkau bawa pulang lagi. Hari ini adalah hari di mana Tuhan mengadakan pendamaian dengan setiap umatnya. Israel adalah akar kita. Back to the root. Kembali kepada akarnya, yaitu Israel. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Akar kita adalah Israel, Yahudi. Keselamatan itu bukan datang dari Eropa, dari orang Belanda, bukan. Yesus bukan orang bule, bukan. Yesus juga bukan orang Arab. Yesus bukan orang India. Tetapi Yesus itu adalah orang Yahudi. Israel. Dia adalah juru selamat. Amin. Dia adalah Tuhan. Saudara, ini tadi sama dengan Ibrani tadi menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus masuk ke ruang Maha Kudus bukan buatan tangan manusia, tetapi ia masuk hanya satu kali untuk selama-lamanya, tidak membawa darah binatang, yaitu lembu, domba, tetapi dia membawa darahnya sendiri dan memercikkan darahnya ke tutup pendamaian yang ada di surga. Tuhan Yesus menjadi korban untuk menanggung dosa umat manusia dan mengaruniakan keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Saudaraku, di depan ini ada perjamuan kudus. Kita akan nikmati perjamuan kudus ini. Kita percaya. Dan sebelum saudara ambil perjamuan ini, saudara selesaikan semua. Mungkin kau bertengkar dengan istrimu, mungkin kau bertengkar dengan suamimu, mungkin kau bertengkar dengan tetanggamu. Aduh, pendeta, istri saya ini terlalu cerewet sampai, pendeta, Pak Ibu itu tukang tipu. Aduh, jangan, stop, berhenti. Saudara, berdamai juga dengan anak-anak. Amin. Damai. Karena itu yang menjadi keinginan dan kehendak daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita tidak punya pilihan. Dan perjamuan kudus ini, di mana tadi dikatakan kalau pembuat wasiat itu masih ada,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dari Tuhan, yaitu pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan atau dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam bersama, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, berdoa, dan dia berkata, inilah tubuh yang diserahkan. Jadikan ini menjadi peringatan akan aku. Murid-muridnya tolak-tolak kiri kanan. Hah? Memperingati? Apanya yang diperingati? Malam itu Tuhan Yesus mau berkata, kamu murid-muridku, dengar besok saya ini akan mati. Saya akan digantung di atas kayu salib untuk menebus dan membayar lunas semua dosamu. Tahukah kamu itu? Mungkin dia mau berkata begitu, tetapi dia Tuhan Yesus itu mati dan dia naik ke surga. Murid-murid baru tahu betul sekali apa yang dibilang itu. Kita memperingati. Sekarang kita harus memperingati. Kita memperingati Yesus mati di atas kayu salib. Ini anugerah karena perjamuan kudus ini. Yohanes pasal 6 ayat yang ke 53 sampai 57 berkata, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, pertama, aku memberikan hidup yang kekal. Dua, aku membangkitkan kamu di akhir zaman. Tiga, engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau. Saudaraku, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu minta. Tuhan akan memberikan. Percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Itu iman. Orang bilang, oh memang orang Kristen itu tolol, orang Kristen itu goblok. Mana berdoa? Karena itu iman. Itu pasti jadi. Bisa dalam sekejap, bisa tunggu, atau mungkin ada waktu lagi. Karena Tuhan juga tahu hidupmu. Mungkin engkau perlu dibentuk dulu. Kalau engkau diberkati jadi sombong, Tuhan tidak akan berkati kamu. Tidak akan. Tetapi kalau engkau diberkati, engkau bisa kelola berkat Tuhan ini dengan baik, maka Tuhan akan memberkati. Berlimpah-limpah. Amin. Seperti. Dan ini adalah memperingati. Dan yang kedua, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16, itu dikatakan, bukankah dengan roti ini kita bersekutu dengan tubuh Yesus. Dengan cawan ini kita bersekutu dengan darah Yesus. Berarti yang kedua ini persekutuan. Jadi pada saat engkau angkat ini, engkau berkata, Tuhan ini aku. Inilah hidupku. Tidak ada yang baik Tuhan. Saya mau engkau memperbaiki saya. Saya mau Tuhan. Apa yang engkau inginkan, kehendakmu itu jadi dalam hidup. Kalau saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, maka semua akan ditambahkan. Kata ditambahkan itu adalah apa yang engkau inginkan, Tuhan akan mencukupkan. Apa yang engkau inginkan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang tidak engkau pahami dan tidak engkau mengerti sama sekali. Amin. Nah, saudara, kita angkat cawan perjanjian baru di hari raya pendamaian. Engkau yang mungkin saja dari papa lalu naik ke tete dan nenek, ada persoalan di sana. Dan kutuk itu terus bekerja sampai 3 atau 4 keturunan.
Kita naikkan satu pujian, salibnya salib. Dan saya undang Pak Pendeta Benyamin bantu saya untuk perjamuan suci ini. Lalu Pak Pendeta Obaja Morin, Pak Pendeta Alexander Schroyer, kemudian satu pendeta lagi, Pak Ron Supriman. Kami menyambut
persamaan